kasih atas kesempatannya. Nama saya Rizkyana Endriani, NIM 2018-210-300. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik adalah suatu perencanaan yang terperinci mengenal biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi selama periode yang akan datang, meliputi jenis biaya waktu serta tempat atau departemen di mana biaya itu terjadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan penyusunan anggaran BOP. Umumnya sebagai alat pedoman kerja, pengkoordinasian kerja, serta pengawasan kerja bagi manajemen dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Khususnya mengetahui efisiensi penggunaan biaya, menentukan harga pokok produk, mengetahui pengalokasian BOP sesuai departemen di mana biaya dibebankan. Yang terakhir sebagai alat pengawasan BOP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Novanda Adianti, NIM 2018-10313. Di sini saya akan menjelaskan tentang perincian penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Penyusunan anggaran biaya overhead pabrik ini harus mencakup perincian tentang jenis barang yang dihasilkan, lalu jumlah yang harus diproduksi, lalu ada departemen tempat di mana biaya itu dialokasikan, lalu tarif biaya overhead pabrik, persatuan kegiatan, dan waktu kapan produksi itu akan dilaksanakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penentuan anggaran biaya overhead pabrik. Di sini yang pertama ada penanggung-jawaban perencanaan biaya. Terdapat dua departemen, yaitu yang pertama ada departemen produksi, yang kedua ada departemen jasa. Di sini departemen produksi adalah departemen yang menjalankan kegiatan produksi yang dalam kegiatannya itu mengolah bahan baku menjadi bahan jadi, sehingga biaya overhead pabrik yang terjadi disebut biaya overhead pabrik langsung. Lalu ada departemen jasa, yaitu departemen yang tidak menjalankan kegiatan produksi, tapi dia lebih membantu kelancaran jalannya proses produksi, sehingga biaya overhead yang terjadi disebut biaya overhead pabrik tidak langsung. Selanjutnya, penentuan jumlah anggaran BOP. Memperhatikan sifat biaya dan wewenang penentuan anggaran. Nah, di sifat biaya ini terdapat 3 macam biaya. Yang pertama ada biaya tetap, yang kedua ada biaya variabel, yang ketiga ada biaya semi variabel. Di sini biaya tetap yaitu biaya-biaya yang cenderung bersifat konstantan secara total dari waktu ke waktu. Contohnya seperti gaji dan asuransi. Lalu ada biaya variabel. Di sini biaya variabel yaitu biaya-biaya yang secara total mengalami perubahan yang besarnya sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan. Contohnya seperti biaya bahan baku langsung. Lalu yang ketiga ada biaya semi variabel. Di sini biaya semi variabel adalah biaya-biaya yang tidak bersifat variabel, di mana biaya ini mengalami perubahan namun tidak sebanding dengan perubahan tingkat kegiatannya. Contohnya seperti biaya listrik dan biaya pemeliharaan. Selanjutnya, wewenang untuk menentukan biaya. Nah, di sini ada pengawasan biaya overhead pabrik. Dalam pengawasan biaya overhead pabrik, perlu diperhatikan pengalokasian biaya overhead pabrik dari departemen jasa ke departemen produksi. Karena biaya timbul pada departemen jasa ini selain untuk kepentingan departemen jasa sendiri, juga untuk kepentingan departemen produksi. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Tarisa Zaki Ivana, NIM 2018-210-327. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis biaya overhead pabrik menurut bagian yang bertanggung jawab. Ada dua jenis BOP. Yang pertama BOP langsung dan BOP tidak langsung. BOP langsung ini adalah BOP yang hanya terjadi di departemen tertentu atau hanya bisa dinikmati oleh departemen tersebut saja. Contoh dari biaya ini adalah gaji menurut departemen produksi, lalu ada biaya depresiasi mesin dan biaya bahan penolong. Yang kedua, BOP tidak langsung. BOP tidak langsung ini adalah BOP yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Contoh dari BOP ini adalah biaya depresiasi, terus pemeliharaan dan asuransi gedung pabrik. Selanjutnya saya akan menjelaskan alokasi biaya bagian jasa dengan pendekatan. Dalam rangka pengawasan biaya overhead, salah satu masalah yang dihadapi adalah
pengalokasian biaya bagian jasa kepada bagian produksi. Dalam pengalokasian biaya bagian jasa diperlukan satu cara pendekatan yang disebut clean cost concept. Cara ini merupakan salah satu cara alokasi biaya, di mana biaya overhead pada bagian jasa atau pembantu secara langsung dialokasikan ke bagian-bagian produksi dengan berdasarkan proporsi pemakaian jasa oleh masing-masing bagian produksi. Selanjutnya kita bisa lihat dari contoh soal. Nah, di contoh soal ini sudah diketahui biaya overheadnya yaitu 1 juta dan ada bagian produksinya. Bagian produksinya itu ada 3. Yang pertama ada 40%, yang kedua ada 30%, dan yang ketiga ada 30%. Nah, selanjutnya kita akan mengalokasikannya yaitu dengan cara dikalikan antara bagian produksi tadi dikalikan dengan biaya overhead tadi. Jadi bagian produksi 1 menghasilkan 40% dikalikan 1 juta, hasilnya 400.000. Lalu bagian produksi 2 ada 30% dikalikan 1 juta. Hasil alokasi biayanya yaitu 300.000. Yang ketiga 30% dikalikan 1 juta. Hasil alokasinya juga sama 300.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Agatsina Rustika, NIM 2018-21-0347. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran BOP. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan BOP itu ada 5 faktor. Yang faktor pertama, anggaran unit yang akan diproduksi terutama berkaitan dengan kualitas dan kuantitas dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Yang kedua, berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan, misalnya standar pemakaian bahan pembantu, pemakaian listrik, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu sistem pembayaran upah yang dipakai oleh perusahaan. Yang keempat, metode depresiasi khususnya aktiva tetap. Dan yang kelima, metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan untuk membagi biaya-biaya yang semula merupakan satu kesatuan menjadi beberapa kelompok biaya di mana biaya tersebut terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk persamaan untuk alokasi biaya BOP. Ada satu cara yang mudah untuk mengalokasikan biaya overhead bagian jasa atau pembantu apabila terjadi hal yang demikian, adalah metode aljabar. Dalam metode ini, biaya overhead yang timbul pada masing-masing bagian jasa atau pembantu dinyatakan dalam bentuk persamaan aljabar. Yang pertama yaitu ada X sama dengan A1 plus B kali L kali Y. Dan yang kedua, Y sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kali X. Di mana X adalah jumlah BOP dalam bagian X setelah menerima alokasi biaya dari bagian Y. Dan Y jumlah BOP bagian Y setelah menerima alokasi biaya dari bagian X, dan A1 BOP bagian X sebelum alokasi, A kuadrat BOP bagian Y sebelum alokasi, B1 presentasi penggunaan jasa Y dan X, B kuadrat presentasi penggunaan jasa X oleh Y. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Mary Duyanti, NIM 2018-210349. Di sini saya akan menjelaskan tentang contohnya. Pada PT Nantes, selama tahun 2004, akan timbul biaya overhead sebagai berikut. Pada bagian produksi, bagian 1, biaya overheadnya sebesar 10 juta rupiah. Pada bagian 2, biaya overheadnya sebesar 15 juta. Pada bagian jasa atau pembantu, bagian 1, biaya overheadnya sebesar 5 juta, dan bagian 2, biaya overheadnya sebesar 4 juta. Jasa bagian atau jasa pembantu selain dipakai oleh bagian produksi juga dipakai oleh bagian itu sendiri, di mana terjadi tukar menukar jasa antara bagian jasa 1 dan bagian jasa 2. Proporsi pemakaiannya adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan metode aljabar, maka biaya bagian jasa atau pembantu dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. X sama dengan 5 juta
ditambah 0,15Y, jadi dan Y sama dengan 4 juta ditambah 0,10X. Pada bagian produksi 2, 30 dibagi 85 dikali dengan BOP netonya sebesar 1.370.558. Jumlah biaya bagian produksi 1 sebesar 15.355.330.000. Pada jumlah biaya produksi 2 18.644.670.000 rupiah. Atas dasar biaya penentuan biaya BOP untuk masing-masing bagian atau departemen produksi, inilah kemudian ditentukan tarif BOP untuk masing-masing bagian. Tarif ini diperlukan dalam rangka penentuan harga pokok produksi. Dengan demikian, maka jumlah biaya overhead pabrik neto bersih masing-masing ditentukan sebagai berikut. Pada bagian jasa 1, BOP aslinya sebesar 5 juta, menerima sebesar 685.279 rupiah, memberi sebesar 568.528 rupiah. BOP netonya sebesar 5.116.751. Pada bagian 2, BOP aslinya 4 juta, menerima sebesar 568.528, memberi sebesar 685.279. BOP netonya 3.883.249.